Matiin aja disconnect audio. Oh. Biar nggak bersuara. Yang dekat sejajar. Mana? Koordinator. Kemarin itu belum selesai, karena baru pembahasan buat hari Sabtu. Yang punya idenya tuh nggak datang, waktu itunya tuh. Gua nggak ada keberatan. Gila tuh gua. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf tadi di ruang guru sedang ada rapat persiapan Ramadan. Jadi Bapak sampaikan hal-hal penting saja untuk responsi kali ini ya. Untuk informasi tugas susulan, nanti Bapak langsung kirim di Telegram bentuk penugasan penggantinya apa. Kemudian untuk hari Senin ya, hari Senin jadwal kelas berapa ya? Sudah jadwalnya? Belum, Pak. Belum. Sama Ada kayak di kemarin. Ada di kelas 11 angkatan ya, di grup kelas 11 angkatan. Silakan nanti dilihat jadwalnya. Kemudian ini Bapak bacakan dulu nih persiapan praktek untuk kimia farmasi untuk yang luring kelas 11 tanggal 19, 20, 21 dan 22 Senin, Selasa, Rabu dan Kamis. Kalian praktek nanti 2 sampel ya. Yang pertama sampel anion endapan putih, yang kedua sampel anion endapan berwarna. Kemudian di hari Jumat, Sabtu, Senin, dan Selasa, tanggal 23, 24, 26, dan 27, ini kalian nanti praktek 2 sampel. Ada sampel anion yang tidak menghasilkan endapan, juga kation yang menghasilkan endapan putih. Nah, kemudian yang terakhir, tanggal 28, 29, 30, dan 1 Mei, ya. Untuk tanggal 1 Mei, di tanggal nasional, libur nasional, tapi karena ini kita tanggung ya 1 percobaan lagi, jadi diharapkan untuk masuk untuk yang praktek tanggal 1 Mei. Kemudian yang dipraktekkan ada 2 sampel, kation endapan berwarna dan kation yang tidak menghasilkan endapan. Lalu untuk tugas-tugas yang perlu dibawa saat pelaksanaan praktek, yang pertama jurnal hasil pengamatan percobaan 4 asam basa ya. Nah, kalau kalian hilang lembarannya di mana, kalian bisa tulis ulang dari GCR yang sudah kalian kumpulkan atau bisa dicetak dari situ. Ya, intinya Bapak akan paraf untuk penugasan yang sudah masuk untuk lembar praktek ini ya. Kemudian jurnal hasil pengamatan percobaan 5, reaksi-reaksi kimia. Waktu itu kita kolaborasi dokumen ya, tinggal kalian print atau bisa ditulis ulang di kertas folio bergaris ya. Kalau tidak dicetak, silakan ditulis ulang dengan kertas folio bergaris. Terus gue nggak ada terusnya, aku diambilin gue terus. Jelas belum? Suaranya jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, Bapak lanjutkan. Jadi untuk yang jurnal hasil pengamatan percobaan 5, reaksi-reaksi kimia ini kan kalian sudah kumpulkan dalam bentuk kolaborasi dokumen di GCR ya. Nah, ini jurnalnya bisa kalian tulis tangan ulang atau bisa dicetak dari hasil yang sudah kalian kerjakan.
Nah, kemudian yang selanjutnya ada bagian anion. Bagian anionnya sudah Bapak kirimkan dalam bentuk PDF lebih jelas ya. Jadi satu lembar folio di lembar depan itu isinya ya, untuk di bagian anion dan kation, satu lembar depan itu isinya bagan. Di lembar belakang itu isinya reaksi-reaksi identifikasi. Dari setiap anion ada 2 reaksi identifikasi. Ya. Kemudian kation juga sama. Bagian depan kalian gambarkan bagannya, di bagian belakang reaksi-reaksi identifikasi ini. Nah, Bapak yang selanjutnya katian udah ngirim, Pak? yang kation gimana? Yang katian udah dikirim belum, Pak? Sudah. Atau Bapak Kalau ada bagiannya revisinya? sudah, reaksinya silahkan kalian cari tahu. Ya, gambarannya sudah ada dari kakak kelas kan? Dicari tahu ada di reaksi apa namanya link yang Bapak sampaikan di grup itu untuk mengkonfirmasi reaksinya sudah benar atau belum. Jadi tugasnya itu ya. Kemudian 3 lembar jurnal latihan anion yang sudah kalian fotokan nanti dibawa untuk Bapak cek benar mengerjakan atau tidak ya. 3 lembar jurnal latihan kation juga sama. Jadi kalau yang kemarin sudah mengirimkan harusnya sudah aman ya. Karena kalian sudah mengerjakan. Lalu untuk ini ya penjelasan selanjutnya untuk bagan ya. Penjelasan untuk bagan. Sudah kelihatan belum layarnya? Belum, Pak. Udah kelihatan Belum. layarnya doang putih, Pak. Layar HP Bapak ya? Karena laptopnya Putih, Bapak Pak. tinggal di ruang guru ya. Putih, Pak, putih. Ya, sebentar. Sudah ada? Belum. Belum. Sudah? Belum. Tampilan di kalian apa? Telegram bukan? Bukan. Putih, Pak. Putih, Pak. Putih. Bentar, Bapak cek lagi. Screen. Oh ya. Ya. Oke, sudah muncul ya? Muncul belum? Ya. Udah. Sudah. Ya, yang di Telegram ini. Ya. Jadi nanti untuk reaksi-reaksi bisa kalian konfirmasi, dicek saja misalnya kalian pengen cek reaksinya antara Fe. Kemarin ada sampel Fe kan ya, Fe3+, direaksikan dengan KSCN. Nah, bisa kalian cari reaksinya di sini. Ada websitenya di situ chemequation.com ya. Nanti tinggal kalian tuliskan di situ reaksi setaranya bagaimana, nanti kalian catat di belakang. Kemudian yang ada keterangan endapan larutan merah darah, berarti kalian tuliskan di senyawa Fe di hasil. Jadi misalnya hasilnya Fe SCN 3 kali, maka ada tulisan larutan merah darah. Oke, sebentar Bapak cek untuk ininya ya. Nah ini contohnya. Jadi nanti untuk reaksinya seperti ini. Untuk yang C2O4 2- ion salat. Nah ini kan reaksinya di bagan itu ada ion oksalat ditambahkan K2Cr2O7 dengan H2SO4. Maka kalian cari tahu reaksinya itu, reaksi ionnya, reaksi senyawanya. Kemudian misalnya CO3 2- di sini CO3-nya itu bereaksi dengan Na jadi Na2CO3. Tinggal direaksikan dengan reaksinya apa di bagan. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak cek di ini ya, di filenya
kation anion sudah Bapak kirimkan di sini, ada bagian anion dan bagian kation ya. Jadi ini kalian tuliskan ulang di lembar kertas folio bergaris ya, tidak dicetak. Kalau ini mau dicetak buat pegangan kalian silakan, tapi nanti pada saat menggunakan di laboratorium harus menggunakan bagian milik sendiri. Bagian milik sendiri yang sudah ditulis ulang. Ya ini ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah ini perhatikan garis putus-putusnya dengan garis yang tidak putus ya. Nah, kemudian yang perlu Bapak sampaikan mungkin untuk NH4+. Nah untuk NH4+ di sini ini reaksinya di tabung reaksi ya, NaOH-nya, ion kation dari NH4+ ini direaksikan dengan NaOH di dalam tabung reaksi. Kemudian ditutup dengan pipa L. Nah, di ujung pipa L ditambahkan lakmus. Kemudian panaskan dengan lakmusnya pastikan sudah dibasahi dengan aqueous dulu ya. Ditambahkan aqueous, kemudian sudah basah kalian masukkan ke dalam pipa L di ujung, lalu kalian panaskan dengan menggunakan api. Kemudian yang selanjutnya untuk yang uji penegasan yang kedua, ini reaksi dengan NaOH tapi terpisah. Sampelnya ditambahkan NaOH. Kemudian batang pengaduk masukkan ke dalam HCl pekat, masukkan batang pengaduknya itu sampai ke dalam tabung, tapi tidak menyentuh larutan, ya. Prinsipnya itu. Nanti akan muncul endapan ada kabut putih. Jadi kabut putihnya itu bukan reaksi dengan HCl-nya, bukan dimasukkan ke dalam tabung reaksi, tapi HCl-nya kalian teteskan ke dalam batang pengaduk, ke batang pengaduk ya. Nanti batang pengaduk yang sudah ditetesi HCl pekat ini dimasukkan ke dalam tabung reaksi, tapi tidak sampai mengenai cairan. Ya. Oke. Kemudian, nah ini nanti silakan kalian cari tahu untuk reaksi penegasannya sudah ada di sini ya. Berarti untuk yang Zn2+, kalian cari tahu reaksi Zn, misalnya Zn apa gitu. Nah, dengan K4FeCN6, ini awalnya endapan putih, kemudian endapan biru. Kemudian dengan alizarin dan CH3COA bagaimana reaksinya? Ya. Gitu, ada yang tanyakan nggak? Itu nanti ditulis juga apa yang kation, Pak? Apanya? Yang bagian yang kation, yang kemarin tuh anion ya, yang sekarang kation ya, Pak? Ya, bagian anion dituliskan di dalam kertas lembar ya. Jadi bagian anion nanti di lembar depan isinya bagan, di lembar belakang isinya reaksi-reaksi. Untuk bagian kation juga sama. Di bagian depan isinya bagan, di bagian belakang isinya reaksi-reaksi. Jadi reaksinya harus 2 kali dari jumlah kation yang diuji. Karena masing-masing kation ada 2 reaksi. Iya, Pak. Oke, Pak. Ya, jelas ya. Jadi pada saat nanti hari Senin minimal 2 itu harus siap. Bagian anion dan bagian kationnya. Kalau tugas-tugasnya masih ada 3 kesempatan, jadi kalau yang masih belum nanti dibawa di kesempatan berikutnya, tapi diharapkan di kesempatan pertama sudah dibawa. Jadi kalian 3 kali percobaan dalam waktu 2 minggu ya. Ada pertanyaan lagi? Sudah, Untuk Pak, cukup, Pak. reaksi-reaksi kation sudah Bapak share di grup yang kimia farmasi kelas 11 ya? Bukan yang responsi. Iya, Pak. Nanti kalian tinggal konfirmasi, tinggal dicek, diklarifikasi ya. Sudah benar atau belum? Ini kan yang buat kakak kelas kalian. Jadi sudah benar atau belum itu reaksi-reaksinya? Iya, Pak. Bentar, Bapak cek dulu. Nah ini ya, contohnya di sini sudah ada, sebenarnya kalian tinggal mencari tahu ini reaksinya sudah setara atau belum, sudah benar atau belum. Jadi misalnya AgNO3 ditambahkan K2CrO4, gitu ya. Kalau perlu Bapak contohkan misalnya yang mana, mau contohkan yang mana? Kita coba di websitenya. Bebas, oke. Misalnya yang
ini ya, misalnya yang PbNO3. PbNO3 2 kali dengan Ki. Atau AlCl3 dengan Na2HPO4. AlCl3 dengan Na2HPO4. Kita coba ke situsnya. Ya, kalau kalian punya buku analisis kualitatif yang Vogel itu kalian bisa cek di situ. Tapi kalau tidak punya bisa kalian cek di sini. Tadi reaksinya apa? Al ya. Na2 HPO4 ditambah apa tadi? Kita tahu apa lupa Pak? Lupa. Bentar. Yang Fe saja deh, yang Fe ya. Kita cek ya. Yang Fe itu kemarin adanya FeCl3 dengan kemarin itu contohnya Fe yang 3+, FeCl3 ditambah 3 itu 3 plus ya Pak? Fe3+ kan karena Cl min berarti FeCl3 kan? Iya Pak. Oke, FeCl3 ditambah KSCN. Nah, kemudian kalian tekan ini. FeCl3 tambah KSCN. Tidak ada hasilnya ya? Nggak ada Pak. Coba cek lagi. Coba kalian sebutkan biar Bapak nggak balik-balik ke sini. Ada nggak reaksinya? Fe Oh iya, ini C-nya C kecil ya, harus sesuai hurufnya. Cl3. FeCl3. Jadi C-nya harus besar. Nah, ini yang namanya reaksinya nih. Jadi reaksi yang benar adalah FeCl3 ditambah 3 KSCN menghasilkan 3 KCl ditambah FeSCN 3 kali. Nah, karena kemarin ada hasil pengamatan larutan merah darah. Larutan merah darah itu untuk menunjukkan ion Fe. Ion Fe di hasil adalah FeSCN 3 kali. Nah, inilah yang disebut larutan merah darah. Jadi yang kalian tambahkan keterangan larutan merah darah pada senyawa yang menjadi kationnya, ya. Jadi FeSCN 3 kali, kemudian di belakangnya ditambahkan keterangan dalam kurung larutan merah darah, gitu. Jelas ya? Itu buat di reaksi-reaksinya kan Pak ya? Betul, buat di reaksi-reaksinya di lembar belakang. Oke Pak, oke Pak. Oke, kalau ada pertanyaan lagi nggak? Enggak Pak. Tidak ada, cukup? Cukup. Oke, ya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan hari ini dengan baik. Mudah-mudahan nanti selama pelaksanaan praktek diberikan kemudahan dan kelancaran. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya. Terima kasih. Sampai bertemu dengan di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Untuk sesi 1 kalau tidak ada halangan nanti Bapak yang awas. Untuk sesi 2 dilanjutkan dengan Bu Vita. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.